Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.000 km, tapi di balik kekayaan itu, jutaan masyarakat pesisir hidup dalam kerentanan yang telah bertambah setiap tahunnya. Banjir rob, abrasi, dan penurunan permukaan tanah telah menelan ratusan desa di sepanjang pesisir utara Jawa. Salah satunya adalah Desa Timbul Slopo di Kabupaten Demak. Desa yang tanahnya turun rata-rata 10 cm per tahun hingga jalan dan rumah warganya kini berada di bawah permukaan laut. Masalah ini nyata, tapi pemahaman generasi muda terhadapnya masih sangat terbatas. Dari sinilah renovasi desa pesisir laut lahir. Renovasi ini adalah sebuah game edukasi dalam bentuk dua dimensi bergenre simulasi kehidupan dan strategi yang dikembangkan oleh tim Succession dari Politeknik dan di Media Kreatif Jakarta. Tim ini terdiri dari dua orang, yakni ada Saya Sheila Aulia sebagai game programmer. dan saya Suja Kewania sebagai game artist. Game ini dirancang bukan sekedar untuk menghibur, melainkan untuk mengajak para pemain untuk merasakan langsung kompleksitas yang dihadapi masyarakat pesisir, yakni antara bertahan di tanah leluhur ataupun mencari harapan baru di tempat lain. Cerita renovasi berlatar di Desa Timurrejo, sebuah desa pesisir fiktif yang terinspirasi dari kondisi nyata Desa Timbusloko, Kabupaten Demak. Desa ini dulunya makmurnya dari hasil tambak dan perikanan, tapi kini banjir rob datang bukan lagi musiman, melainkan setiap hari. Dan desa beberapa sudah mengalami terendam air, lalu tambak mengalami gagal panen karena air asin, serta warga harus meninggikan rumah mereka setiap tahunnya hanya untuk bertahan dari laut yang terus menarik. Di tengah kondisi itulah sebuah tim mahasiswa KKN datang dengan satu niat membantu. Pemain berperan sebagai Riza, ketua tim yang bertanggung jawab serius, namun kadang terlalu idealis. Ia datang bersama 3 anggotanya, yakni ada Herdi, si ahli lingkungan, yang selalu membawa data dan alat ukur. Lalu ada Nela, si ahli komunikasi yang mudah akrab dengan siapa saja, serta ada Kia sebagai ahli logistik yang realistis dan selalu menghitung resiko. Namun begitu kita, Rizal menyadari bahwa masalah desa ini jauh lebih kompleks dari yang tertulis di proposal mereka. Warga desa terpecah menjadi 2 kubu. Renovasi memiliki beberapa fitur utama yang saling terhubung satu sama lain. Pertama, ada sistem eksplorasi desa. Pada fitur ini, pemain harus menjelajahi 5 zona, yaitu kampung pesisir, pusat desa, tambak, hutan mangrove, dan juga tanggul. Setiap zona mencerminkan kondisi lingkungan yang berbeda-beda dan akan berubah seiring keputusan yang dibuat oleh pemain. Pada tahap pengembangan ini, ada 3 tempat yang sudah kami terapkan, dan kemudian akan ada 2 tempat lainnya yang akan kami kembangkan pada update yang akan mendatang. Fitur kedua ada Trust Bar Multifaksi. Pada fitur ini, setiap kelompok warga memiliki tingkat kepercayaan masing-masing. Keputusan yang menyenangkan satu faksi tentunya bisa menurunkan kepercayaan dari faksi lain. Sesuai dengan realitanya, tentunya nggak ada cara yang mudah ya untuk menyenangkan semua orang. Fitur ketiga ada sistem skor 3 dimensi. 3 dimensi dari sistem ini yaitu ekologi skor, ekonomi skor, dan juga social skor. Ekologi skor mengukur kondisi lingkungan, ekonomi skor mengukur stabilitas ekonomi warga, dan juga social skor mengukur harmoni sosial dari desa. Ketiganya berjalan bersamaan dan juga menentukan akhir dari cerita. Fitur keempat ada water level. Fitur ini menggambarkan indikator tinggi muka air yang berubah secara dinamis.
Semakin tinggi water level, maka semakin banyak juga area yang akan terendam dan juga semakin berat tantangan yang akan dihadapi oleh pemain. Fitur kelima ada minigame edukatif. Minigame yang kami terapkan adalah minigame memancing ikan dan juga menanam mangrove. Minigame ini tentunya tidak hanya berfungsi sebagai hiburan saja, tapi juga sebagai mekanisme pengumpulan sumber daya yang terhubung ke dalam sistem ekologi skor. Dan fitur keenam atau fitur terakhir adalah multiple ending. Akhir dari cerita ini nantinya akan ditentukan oleh keseimbangan dari ketiga skor utama sepanjang permainan. Kalkulasi tersebut nantinya akan menghasilkan kemungkinan ending yang berbeda-beda. Pada versi prototipe yang kami ajukan untuk KMIPN 2026, renovasi desa pesisir laut masih berada pada tahap pengembangan. Meski demikian, prototipe ini telah menampilkan fitur-fitur inti yang akan dipresentasikan. Yakni ada konsep utama permainan, yaitu pemain sudah dapat menjelajahi 3 area utama desa, berinteraksi dengan seluruh NPC utama, serta dapat memainkan mini-game seperti memancing, mengerjakan kuis, dan membersihkan saluran air, serta dapat menyaksikan konflik antara dua faksi yang menjadi inti dari alur cerita renovasi. Blue Aranman yang ditampilkan saat ini merupakan implementasi awal untuk memperlihatkan mekanik permainan, alur cerita, dan pengalaman yang ingin kami hadirkan. Pada tahap pengembangan selanjutnya hingga pelaksanaan presentasi dan pameran KMIPN 2026, kami berkomitmen untuk menyempurnakan kualitas visual, animasi, audio, antarmuka atau UI, serta menambahkan berbagai fitur agar pengalaman bermain menjadi lebih menarik, imersif, dan layak dinikmati sebagai sebuah game yang utuh. Renovasi Desa Pesisir Laut bukan sekadar game simulasi. Game ini merupakan representasi digital dari perjuangan nyata masyarakat pesisir Indonesia yang hingga hari ini masih terus berlangsung. Karena terkadang cara terbaik untuk memahami sebuah masalah adalah dengan merasakan sendiri.